Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi praktik aksi nyata saya dalam tema ataupun judul budaya positif. Ini sebagai tugas saya Bu, salah satu tugas saya di CGP Angkatan 10 di SMK Negeri 1 Liwang. Tuh Pak Ibu. Sebelum kita di pokok materi utama, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia itu tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Rimba aku, rimba negeriku, bangsaku, airku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik Bu, boleh untuk duduk kembali. Ya, boleh disambil Bu. Hidangannya sudah disediakan, cuma satu sih. Kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Untuk sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin ini bisa diterapkan di mata pelajaran Bapak Ibu. Gitu. Fungsinya untuk apa ice breaking? Mungkin kita semua tahu ice breaking ini untuk pertama meningkatkan konsentrasi siswa. Kemudian silakan Ibu bisa untuk apa? Bisa untuk memberikan semangat yang baru atau energi yang baru untuk peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ice breaking kita itu tentang tepuk tangan. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan saya bilang pagi, monggo Bapak Ibu silakan. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu silakan tepuk tangan satu kali. Gitu. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali karena siang kan paling semangat tuh 2 kali. Nah, kalau saya bilang malam, malam itu kan waktunya orang tidur, berarti setengah, jangan sampai bunyi. Nah, gitu ya. Jadi pagi, siang, malam. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, saya mulai dari yang pertama. Pagi, siang, malam. Nah, satu. Oke, konsentrasi lagi. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Siang, pagi, siang, malam. Nah, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah konsentrasi karena malamnya udah nggak ada yang membuat keributan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan membuat sebuah kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu apa sih? Ini kita sharing ya Bapak Ibu ya, berdasarkan apa yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan. Nah, ini saya share ke Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu adalah
di dalam sebuah forum kita kan ada siswa dan ada guru, kita saling menyepakati ketika pembelajaran kita mau ngapain, kita boleh ngapain dan kita nggak boleh ngapain, intinya seperti itu. Contoh misalkan Bapak Ibu bisa memikirkan bahwa dalam pembelajaran kita tidak boleh membuka game gitu, atau dalam pembelajaran kita tidak boleh nonton YouTube, atau kita harus selalu tersenyum, itu boleh, itu bagian dari kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu saya bagikan satu persatu. Bapak Ibu cukup tuliskan satu kesepakatan kelas, boleh 2 kata atau 3 kata. Maaf Bapak, maaf Ibu. Ada Bapak Ibu. Apapun itu Bapak Ibu. Ada yang masih belum ada? Ada. Oh, ada. Cukup 1 atau 2 kata saja Bapak Ibu. Tidak perlu yang terlalu panjang, karena kesepakatan kelas itu sebenarnya tidak boleh banyak-banyak. Cukup sedikit aja, yang penting mudah diingat. Gitu. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Kita mulai dari paling sebelah kiri, Bu Feriana. Apa Bu Feriana? Saling menghargai. Saling menghargai, bagus sekali. Terus Ibu Sera, Bu Sera lagi, Bu Reisa. Sapa salam. Sapa salam, Ibu Sera. Selalu tersenyum, bagus. Itu memang benar-benar bagian dari kesepakatan kelas. Kemudian Ibu Evi? Belum diisi Pak. Belum di sini. Oke. Apa kira-kira? Ini kesepakatan sesama teman apa sesama? Boleh, itu apapun, sesama kawan, dengan guru, itu kesepakatan kelas gitu. Apa kira-kira Ibu Evi? Kira-kira apa ya? Tidak membenci sesama teman. Oke, tidak membenci sesama teman, itu bagus. Kemudian Pak Yosef? Saling berbagi. Monggo Ibu. Aktif bertanya, bagus. Kemudian Ibu, monggo. Tidak mengganggu teman. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Boleh saya kumpulkan? Oke. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita bersama ya Bapak Ibu. Nah, nanti fungsinya kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya kumpulkan di sini terlebih dahulu. Nah, kesepakatan kelas ini akan kita bahas. Kenapa kok saya membuat kesepakatan kelas di awal? Nanti akan kita bahas. Nah, pembahasan kita hari ini tuh ada 8 Bapak Ibu. Ini yang sudah saya pelajari, ada 8 yang akan saya tularkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang paling menarik adalah sebenarnya di segitiga restitusinya. Monggo, monggo Pak. Di situ bisa, di sini juga bisa. Monggo Pak Arif. Silakan itu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita semua setuju bahwa kurikulum kita memang sudah berubah dan sekarang sudah full kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Nah, itu adalah bagian dari paradigma baru Bapak Ibu, di mana kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila itu di dalamnya, dan itu sudah kita lakukan selama ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 atau kelas 11, kurang lebih seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini itu adalah pembelajaran yang prinsipnya itu berdiferensiasi. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa sih itu? Misal begini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru mengajar murid, pasti di dalam satu kelas memiliki murid yang berbeda-beda.
Nama beda, sifat beda, asal beda, kelakuan beda. Semuanya pasti beda-beda. Kalaupun sama, mirip-mirip. Jadi kita bisa mengelompokkan, oh ini adalah kelompok peserta didik yang sukanya A. Ini yang sukanya B, dan ini sukanya C. Contoh misalkan seperti ini. Kalau misalkan saya tanya Bu Sera, kamu sukanya membaca atau melihat video? Membaca. Tapi kalau saya tanya Pak Yosef, lihat YouTube atau baca koran? Nah, YouTube itu adalah contoh sesuatu yang berbeda. Nah, ini di kelas pun sama seperti itu. Ada anak, nak kamu suka game atau aplikasi apa? Classroom. Pasti jawabnya game. Kalau yang laki gitu. Kalau yang perempuan mungkin beda lagi. Sukanya apa? Saya sukanya menyanyi. Sukanya baca novel, Pak. Ya, gitu kurang lebihnya. Itu ya, Bapak Ibu ya, di pembelajaran paradigma yang baru ini. Nah, yang berdiferensi. Nah, ada miskonsepsi kita sebagai seorang guru. Saya pun seperti itu, Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya ada miskonsepsi, salah konsep. Di antaranya adalah yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu yang mengatur murid. Itu kita selalu terlena dengan itu, bahwa kita sebagai guru selalu yang ngatur murid. Murid harus nurut pada kita. Itu ternyata enggak, Bapak Ibu. Itu ternyata tidak dianjurkan, bahkan tidak dibenarkan. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan itu membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Maksudnya gini, ada siswa kita kritik, ada siswa kita buat dia itu merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakternya dia. Itu ternyata kurang tepat, Bapak Ibu. Itu bisa dikatakan salah. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kita sebagai seorang guru. Ayo nak, kamu harus gini, kamu harus gitu. Bapak Ibu yang mengajar di matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalkan, kamu harus bisa tuh bahasa Inggris, bisa matematika, bisa bahasa Indonesia. Kemudian yang jurusan misalkan, kamu harus ini nih, harus bisa, nggak mungkin kamu nggak bisa gitu. Intinya adalah ilusi bahwa kita itu memaksa dia tuh harus A, harus B, kurang lebih seperti itu. Itu ternyata kurang benar. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kita kuatkan secara positif, kita kalau melihat positif itu pasti baik ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau terutama anak zaman sekarang itu masih kurang tepat Bapak Ibu, masih kurang benar. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita harus bisa membuka mindset kita di sini Bapak Ibu. Harapan saya setelah saya membagikan ilmu ini, kita bisa lebih terbuka lagi bahwa apa yang kita lakukan itu kurang dan lebihnya tidak terlalu berpengaruh kepada peserta didik. Dan pelan-pelan, kita nggak bisa langsung ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan kita bisa merubah peserta didik. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada paradigma nih. Ada banyak. Ada stimulus respon dan teori pengendali gitu. Yang bagus adalah yang paling kanan, yang pengendali. Saya ambil contoh realitas bahwa kebutuhan kita sama. Sebenarnya kebutuhan berbeda. Antar murid itu berbeda. Guru pun berbeda. Itu yang harus kita ubah paradigmanya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai dengan model berpikirnya itu menang atau kalah. Enggak, kita model berpikirnya menang atau menang. Kurang lebih seperti itu. Berlaku juga untuk peserta didik. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada disiplin positif. Ini juga kita ada miskonsep di disiplin positif ini Bapak Ibu. Disiplin itu sebenarnya belajar Bapak Ibu. Jadi anak belajar di sekolah itu adalah disiplin. Tapi yang miss itu apa sih? Jadi kita itu mengartikan sebuah disiplin itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Kurang lebih seperti itu. Maka itu adalah disebut dengan disiplin. Begitu kan Bapak Ibu kan? Nah, jadi yang namanya disiplin itu, apalagi disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi membuat siswa atau peserta didik itu berpikir dan sadar. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif gitu. Nanti kita akan jelaskan di bagian kita bisa sebagai manajer atau dan lain sebagainya, teman dan lain sebagainya gitu. Nah, kita tuh sebagai pendidik Bapak Ibu punya tujuan. Yang pertama
tentunya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri, bukan disiplin luar untuk dia, bukan disiplinnya guru gitu, tapi benar-benar merasakan bahwa saya itu harus belajar. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Yang ketiga ini biar tidak terlalu lama. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pembelajaran masa sekarang. Ada nilai yang disepakati, nilai kebajikan itu nilai yang disepakati. Itu terlepas dari suku, bangsa, agama atau bahasa. Contohnya adalah kurikulum yang kita terapkan sekarang ini, yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah contohnya, di mana di profil pelajar Pancasila itu ada banyak tuh itemnya tuh. Ada beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan seterusnya. Kalau contoh yang selanjutnya itu program-program seperti sekolah internasional gitu. Itu adalah IBO, PYP itu, kemudian life skill itu bagian dari itu gitu. Tapi kurang dan lebihnya sama, itu hanya contoh. Nah, yang kita terapkan adalah yang paling kiri di profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan kita. Nah, yang keempat itu adalah mengenai kebutuhan dasar. Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Guru maupun murid sama, karena sama-sama manusia. Apa aja kebutuhan dasar kita itu terdiri dari yang pertama adalah bertahan hidup. Makan, kemudian pakaian, sandang pangan papan, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah bagian dari bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa sayang dan rasa diterima. Itu. Jadi kita sebagai guru juga butuh kasih sayang, murid pun juga seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami itu bahwa murid itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Yaitu adalah kebutuhannya mereka. Lanjut di penguasaan harga diri. Nah ini Bapak Ibu, makanya kita tadi tidak boleh yang pertama tadi tidak boleh sampai membuat siswa itu merasa bersalah karena kaitannya dengan kebutuhan mereka itu tentang harga diri gitu dan seterusnya. Kemudian ada kebebasan mandiri, memiliki pilihan. Ini juga PR juga Bapak Ibu, di mana kita memang sudah membebaskan tapi anak tidak bisa bebas karena terbiasa. Misal nih anak, ya kamu saya bebaskan, kamu bikin sebuah project A, mereka malah bingung. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan itu adalah tantangan untuk kita semua. Supaya mereka benar-benar bisa merasakan kebebasan dan melaksanakan kebebasan mereka. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, yang menjadikan anak itu senang bermain handphone, senang bermain game misalkan, atau sesuatu yang sifatnya hiburan bagi mereka. Karena mereka punya kebutuhan dasar, salah satunya adalah kesenangan. Di antaranya ada bermain, kemudian humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Kan kita semua pasti hobi itu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kan kita yang berhobinya itu nangis atau hobinya kecewa, tidak ada. Pasti sukanya ketawa, bareng kawan kita bahagia, kurang lebih seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut di 5, berarti kita kurang 4 lagi, nggak banyak kok. Ada motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kurang lebih seperti itu. Dari luar itu apa maksudnya? Motivasi yang kita dapatkan dari orang lain atau dengan keadaan lain atau dari keadaan yang lain gitu. Intinya dari luar yang mempengaruhi diri kita. Kemudian ada yang intrinsik, benar-benar dari dalam diri mereka. Dalam diri kita, oh ternyata saya itu ini salah, maka saya harus berubah. Itu pola pikir peserta didik yang harus kita bentuk, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau merubah, boleh sih sebenarnya dari eksternal. Kan kita biasa eksternal ya. Nah, kamu harus A, kamu harus B. Anak berubah, tapi kan dari kita gitu. Tapi sebisa mungkin kita memotivasi atau merubah anak benar-benar dari dalam diri. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, ada 3
hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau membentuk pribadi seorang peserta didik. Itu. Yang pertama dengan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi, dan ketiga dengan restitusi. Yang biasa kita lakukan ini kalau misalkan kita mengingat kembali apa yang ditularkan oleh Bu Feriana, ini sudah pernah kita bahas bahwa yang biasa kita lakukan itu hukuman. Atau paling halus dari kita itu di konsekuensi, terutama saya pribadi, karena sebelumnya memang saya kurang memahami mana sih yang paling efektif gitu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya paling efektif adalah restitusi. Itu adalah bagaimana kita membentuk peserta didik punya motivasi dari inter. Kalau hukuman, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah. Hukuman itu seperti apa? Anak telat, oh kamu telat. Tidak direncanakan kan? Kamu telat, keliling lapangan 3 kali atau keliling lapangan 5 kali. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, itu mereka sudah sepakat misalkan ada peraturan kelas nih bahwa kalau telat dihukum 3 kali keliling lapangan misalkan. Nah itu tinggal gurunya menyampaikan kamu telat kan gitu. Jadi apa konsekuensinya? Ini Pak, keliling lapangan 3 kali. Ya sudah silakan. Itu namanya konsekuensi. Itu. Nah kalau restitusi itu bagaimana sih Bapak Ibu? Restitusi itu kurang lebihnya begini. Kita menyadarkan, nah apa yang kamu lakukan? Saya telat Pak. Salah nggak? Salah Pak. Apa yang kamu yakini dari itu? Yaitu adalah cara atau kegiatan yang salah yang saya lakukan. Terus saya mau memperbaikinya Pak. Gimana? Besok saya mau bangun yang pagi, saya pasang alarm gitu. Nah itu kan berarti anak sadar tuh dari dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu kan Bapak Ibu kan. Sehingga anak itu menjadi lebih termotivasi benar-benar dari dalam dirinya. Besok berusaha untuk tidak telat, untuk bangun pagi, untuk pasang alarm, untuk ngasih tahu emaknya atau ngasih tahu bapaknya, Pak, Mak saya dibangunin dong subuh. Gitu. Kalau nggak bangun seret pokoknya gitu, kurang dan lebihnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu benar-benar lebih bagus dibandingkan dengan hukuman ataupun konsekuensi gitu. Kalau hukuman kan kamu tuh harusnya bangunnya pagi, nggak bisa Bu. Kamu tuh harusnya pasang alarm, ya Bu. Nanti kalau nggak lupa, mamamu kemana ya gitu. Itu kan namanya hukuman. Terus setelah itu, ayo kamu keliling lapangan itu nggak bagus. Kurang lebih seperti itu. Mental anak akan terbentuk mental takut, gitu kan, Bapak Ibu. Nah itu yang tidak perlu, bahkan harus kita buang jauh-jauh pemikiran anak yang mental takut seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut di yang keenam. Nah ini yang bagian yang utama sebenarnya. 5 posisi pengendali untuk guru. Itu yang kita sudah bahas sebelumnya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Nah kurang lebih ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kita bahas satu persatu. Nanti saya akan tanya ke Bapak Ibu, kira-kira ada suatu kasus yang itu masuk posisi yang di mana. Kalau penghukum Bapak Ibu itu sifatnya tegas ya, biasanya dicirikan dengan marah-marah lah, kurang lebih seperti itu. Contoh perkataannya adalah patuhi aturan saya atau awas. Awasnya itu kan mengancam tuh. Nah, takut siswa dong dan gitu. Jadi dia mendapatkan motivasi ekstrinsik berupa ketakutan gitu. Terus kamu selalu saja salah. Nah, itu kan menyalahkan. Nah, itu ini lagi takut lagi siswa, pasti selalu yang terakhir selesai. Anak selesai terakhir tuh diomelin malahan ya gitu kurang lebihnya. Itu adalah posisi kita sebagai seorang guru, itu sebagai seorang penghukum. Hukum tuh boleh verbal, boleh fisik. Nah, fisik kan yang paling hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan sampailah naudzubillah ya Bapak Ibu ya. Setidaknya ya biasanya kita di perkataan tuh. Dan ini sebisa mungkin kita menghindari. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini yang secara pribadi saya sering melakukan sebelum-sebelumnya. Kalau sesudah-sudahnya insya Allah berusahalah kita bersama-sama gitu.
Nah, membuat rasa bersalah itu yang bagaimana sih Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu menemukan siswa melakukan kesalahan, terus kita bilang, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kan jadi mereka bersalah gitu kan. Jatuhnya malah jadi sedih. Kurang lebih seperti itu. Menyelesaikan masalahnya dia tidak? Tidak. Belum tentu gitu. Tapi ya bisa termotivasi. Ibaratnya motivasinya itu tidak banyak tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus misalkan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, wah sedih lagi dia. Nah kita pernah melakukan seperti itu kan Bapak Ibu kan? Bang Hopung sudah pernah. Terus membuat rasa bersalah pasti sudah pernah termasuk saya. Nah itu ternyata kurang tepat. Terus teman. Nah di sini Bapak Ibu ada yang sebagai teman. Misal ayolah bantu demi bapak atau demi ibu. Gitu. Jadi antara bapak guru dengan muridnya itu sangat sedikit sela atau tingkatannya, jadi hampir sama, makanya dia bisa dianggap teman. Bagus nggak ini? Bagus. Tapi ada negatifnya, ada. Bagaimana negatifnya? Peserta didik akan ketergantungan. Maksudnya ketergantungan bagaimana? Ya kalau sama bapak ibu yang bertindak sebagai teman, nurut, iya nurut. Tapi begitu ganti guru, enggak. Gitu enggak sih? Nah iya, kayak gitu kurang dan lebihnya. Karena apa? Bapak ibu yang dekat, bapak ibu yang sering ngasih kelonggaran, bapak ibu yang sering memberikan reward, penghargaan berupa misalkan apa gitu, itu yang dulu sering saya lakukan. Ternyata itu adalah salah gitu Bapak Ibu. Nah itu kurang tepat. Tapi ya boleh juga gitu, tidak apa-apa. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Bapak Ibu sebagai seorang guru mengawasi. Contoh ketika seseorang atau murid melakukan kesalahan, tanyain peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Dia akan melihat bahwa dirinya itu melanggar peraturan dan ya hampir seperti pembuat rasa bersalah lah kalau untuk memantau ini. Mirip-mirip. Jadi anak itu mentalnya akan turun. Mending kalau sama, sejajar gitu, nggak berubah. Kemungkinannya turun. Makanya di pemantau ini juga kurang. Gitu. Walaupun dia tidak menghukum. Itu dia hanya misalkan bertanya peraturannya apa gitu. Misalnya kamu nggak boleh seperti itu. Gitu. Nah yang kelima adalah manajer. Manajer itu pimpinan. Posisi terakhir itu di manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Ini manajer. Gitu. Bukan manajer yang kamu harus A, kamu harus B, itu namanya penghukum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau manajer itu ketika ada anak yang berbuat salah, apa yang kamu yakini? Ya Pak, saya salah. Saya sudah telat di jam pertama. Tapi saya ini Pak, itu nunggu mie-nya nggak matang-matang, antri pula gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di situ anak akan berusaha meyakini. Pertama dia sadar bahwa dia salah. Yang kedua dia berusaha membuat solusi. Nah, tetap dengan kita giring sebagai manajer, mereka berusaha membuat solusi dan mereka menjalankan solusi itu. Jadi apapun dari murid, intinya seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, mana yang paling baik. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Memang sangat direkomendasikan yang manajer gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi pengendali seorang guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Kalau Bapak Ibu suruh hormat bendera selama 1 jam, berarti Bapak Ibu bertindak sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu bilang, berapa kali Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu berarti dia bertindak sebagai rasa bersalah. Kalau misalkan nih dia bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Yang ini nggak apa-apa gitu. Yang ini nggak apa-apa. Dah sana gitu, masuk ke kelas gitu misalkan. Itu berarti kita bertindak sebagai teman. Kalau yang pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya, dia tidak dihukum, tapi kamu disuruh beli atribut. Atau kamu setelah upacara kamu balik, ambil atributnya ya.
dan jangan diulangi lagi. Itu berarti kita sebagai seorang pemantau. Kalau kita menjadi seorang manajer, dia tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia diam dan dia mikir kan. Ketika dia sudah tahu kesalahannya, dia ngomong, Pak, saya tidak pakai atribut lengkap. Gitu. Terus tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Gitu. Nah, siswa kan jadi mikir tuh, gimana ya? Oh, berarti Pak, saya besok akan menyiapkan dari malam. Apa yang harus saya bawa? Gitu. Setelah ini saya mohon izin ke kantin Pak, atau ke mana? Ke kantin sekolah yang ada jual atribut sekolah. Saya beli dulu di situ supaya setelah ini saya atributnya lengkap. Gitu. Kurang lebih seperti itu tindakan dari seorang manajer. Nah ini Bapak Ibu, silakan dijawab. Kalau saya bilang saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti kita bertindak sebagai benar, pembuat rasa bersalah. Sekarang kalau misalkan kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum atau pemantau? Penghukum. Emang agak mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini enak nih kalau ini. Manajer? Benar tidak? Iya benar. Kemudian ayolah demi Bapak ya, sebagai teman. Benar. Terus kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Mirip-mirip nih. Penghukum atau pemantau Pak Didi? Ya. Ya apa? Pemantau atau penghukum? Ini pemantau. Dia nggak dihukum, by the way. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas, kecuali kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tulis satu buku, saya tidak mengerjakan tugas misalkan, itu adalah penghukum. Jadi itu ya Bapak Ibu, itu hal yang terpenting. Lanjut kita ke, nah ini keyakinan kelas yang sudah kita lakukan barusan. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah sekarang coba Bapak Ibu berpikir, sama nggak sih keyakinan dengan peraturan? Beda. Kenapa kok keyakinan? Bapak Ibu lebih mengenal keyakinan atau mengenal peraturan? Peraturan ya, peraturan kelas ditulis di belakang kelas itu kan. Peraturan kelas, tidak boleh telat, tidak boleh apalagi membawa HP misalkan, tidak boleh memakai pakaian yang tidak sesuai jadwal, kaos kaki harus hitam, sepatu harus putih, talinya pink misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Itu bagian dari peraturan kelas. Dan keyakinan kelas kita baru mendengar ini ya, kurang dan lebihnya ya. Tapi itu memang berbeda. Itu memang sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Kembali lagi ke pertanyaan itu Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Itu karena ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang jatuhnya lebih bagus yang mana? Nanti kita lihat. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu dibuat secara bersama-sama. Seperti tadi, itu kan yang buat Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu berlaku sebagai murid, kita buat bareng-bareng. Gitu. Bersama-sama kita buat keyakinan kelas, supaya apa? Supaya nanti ketika misalkan Bapak Ibu melakukan kesalahan, akhirnya bikin Bapak Ibu atau wali murid peserta didik itu pasti akan, ini buatan saya, masa saya langgar sih? Itu yang dinamakan dengan motivasi dari dalam. Nah itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sifatnya gembira Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini merasa agak aneh, misalkan saling menghargai di peraturan kelas, saya kira enggak deh. Jangan lupa senyum misalkan, peraturan kelas nggak ada deh kayak gitu. Tapi keyakinan kelas boleh gitu. Senyum selalu, itu adalah keyakinan
kelas. Maksudnya apa? Luas. Maksudnya sama kawan tidak boleh berkelahi. Itu kan artinya luas. Kemudian dengan kawan saling membantu, dengan kawan saling mengingatkan, gitu kan? Gitu supaya semuanya bahagia. Terus saling support. Datang peserta didik yang lain, misalkan kawannya merengut, misalkan lagi ada masalah, misalkan listriknya jepret terus kosannya misalkan, jadi dia bete, bawa sampai ke sekolah gitu, temennya saling menyemangati gitu, kurang lebih seperti itu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, wali kelas ataupun sekolah, sudah jadi si peserta didik itu sudah terima itu dan menuruti itu. Sekarang sebagai seorang guru, misalkan kita bertindak sebagai murid, lebih nyaman yang mana, peraturan kah atau keyakinan? Nah, pasti keyakinan kan Bapak Ibu. Keyakinan itu bahasanya lebih simpel tapi lebih bermakna gitu dibandingkan dengan peraturan kelas. Itulah yang menyebabkan mengapa kita pakainya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Dan itu bisa berbeda, menyesuaikan. Antara kelas A dengan kelas B pasti punya keyakinan sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, saya butuh ini nih sebagai pengendali saya ketika berada di kelas. Oh, saya butuh ini nih supaya di kelas saya seperti ini. Bisa membuat atau membangun hal positif di dalam kelas. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan itu kan sifatnya mengikat ya, menahan gitu. Ini kamu gini, nggak boleh geser kanan, nggak boleh geser kiri. Ini pokoknya gini aja, gitu kan? Yang namanya peraturan kelas. Tapi kalau yang namanya keyakinan itu adalah hal yang diyakini bersama-sama. Nanti ketika mereka sudah mulai berbelok, kita arahkan ke keyakinan mereka. Sudah sesuai belum mereka dengan keyakinan kelas? Kalau belum, mereka tinggal introspeksi diri menggunakan tadi yang namanya restitusi. Kurang lebih seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama adalah bersifat abstrak Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena tiap kelas itu pasti yang membuat masing-masing peserta didik. Nggak mungkin sama. Bentuknya akan berbeda-beda antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Yang kedua, berupa pernyataan universal, pernyataan umum, tapi memiliki makna yang luas. Tadi selalu bahagia, misalkan teman datang disupport, teman sedih disupport gitu, dan lain sebagainya. Teman nggak bawa duit, nggak bisa jajan, dijajanin, itu kan membuat bahagia tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi itu tadi selalu bahagia itu kan positif Bapak Ibu. Dibanding jangan sedih, itu kan negatif. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh telat, itu kan negatif tuh. Gitu. Tapi kalau misalkan dirubah menjadi datang tepat waktu, itu kan jadi positif. Nah, itu. Kemudian sedikit saja tapi mudah diingat. Nah, bentuknya kurang lebih seperti di kanan itu, sama seperti itu. Ini bedanya kita tidak ditempel aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu dikit tapi maknanya luas gitu. Lanjut, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan. Antara sekolahan satu pasti beda, antara kelas satu dengan yang lain pasti beda, karena yang membuat adalah kita sendiri. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan, guru, murid, kalau bisa wali murid pun boleh, untuk membuat keyakinan kelas, untuk saling support di dalamnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sepakat kita bahwa keyakinan kelas itu bagus. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab, udah kan diingat, dibanding dengan ketika ada telat harus dihukum lari ke lapangan, itu panjang banget dan susah diingat. Lebih baik bertanggung jawab dong. Gitu. Kalau misalkan ada anak, mereka ada tugas piket, terus mereka melanggar itu, tinggal kita tanya, mana keyakinan yang kamu langgar? Ini Pak tidak bertanggung jawab. Nah, tinggal kita arahkan supaya mereka bisa menyelesaikan problem itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kata-katanya itu sangat simpel. Bersikap jujur, bersikap tenang, sopan dan santun. Itu nanti bisa dikembangkan lagi. Apa yang dimaksud sopan dan santun? Ketika mereka datang, itu mereka salam. Kalau peraturan berarti datang harus mengucap salam. Jam pertama harus berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
baca Quran, hafalin kalau bisa, misalkan gitu, itu namanya peraturan kelas gitu. Tapi kalau keyakinan cukup ini, saling tolong menolong misalkan, saling menghargai, itu adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Lanjut, terakhir yang paling inti adalah restitusi. Jadi tadi kita ngobrolin restitusi, tapi kita belum tahu nih caranya. Bagaimana sih kita melakukan restitusi yang baik, yang sesuai dengan arahan? Kita mulai dari yang paling bawah. Ketika kita sebagai seorang guru menemukan peserta didik melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah stabilkan dulu identitasnya. Gitu. Beda dengan penghukum, tiba-tiba langsung identitasnya kita hajar, kita matikan. Gitu. Kamu itu salah, kamu itu, ya itu kan penghukum tuh ya. Lari lapangan, cuci gudang misalkan, itu adalah penghukum. Tapi kalau di restitusi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah distabilkan, tanyakan keyakinannya, itu benar atau tidak. Gitu. Kalau mereka sudah stabil, insya Allah mereka jawabannya nggak ngaco, kecuali mereka sedang bercanda, gitu. Atau emang ngaco dari lahir, pasti ya ngaco jawabannya. Tapi insya Allah kalau misalkan, ya, tapi insya Allah kalau menstabilkan identitas kita sudah lakukan, mereka jawabannya pasti akan serius. Dan ketika kita tanyakan keyakinan, mereka akan yakin bahwa itu adalah tindakan yang salah. Gitu Bapak Ibu. Nah, setelah mereka yakin, validasi, tinggal kita validasikan tindakan yang salah itu. Mereka akan menerima tindakan itu salah, dan mereka akan membuat apa ya, yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah, bukan nambahin masalah. Kita kan ada masalah nih, si anak tuh berusaha untuk menyelesaikan itu. Bukan kita membuat penyelesaian atau kita menambahkan hukuman yang harapannya itu menyelesaikan, ternyata itu adalah tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di menstabilkan identitas kita bisa lakukan dengan cara berbuat salah itu wajar. Ketika anak salah tuh, anak salah duduk, kamu ngapain gitu, saya gini-gini Pak, ya itu wajar. Namanya kita juga manusia, gitu kan? Manusia tempatnya salah dan dosa. Misalkan seperti itu kan lebih enak tuh daripada oh kamu ya mamanya, gitu kan, sangat-sangat tidak enak didengar. Apalagi murid yang mendengarkan, gitu kan. Udah di rumah mungkin mendengarkan yang seperti itu, di sekolah ditambahi pula, ya, gitu. Maka mereka akan pusing. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau dengan bapak juga pernah melakukan itu dulu, gitu. Anak terlambat, ya bapak dulu juga terlambat, pernah, gitu. Santai aja, gitu. Kita sama-sama kok, kayak gitu. Artinya di situ anak itu merasa walaupun itu salah, tapi nggak salah-salah banget gitu loh. Masih dalam kondisi itu yang normal, tidak sampai menggegerkan dunia sehingga dia bisa merubah dunia menjadi lebih buruk gara-gara dia telat doang. Itu kan enggak, gitu. Jadi kita harus menstabilkan identitas mereka. Caranya seperti itu. Terus setelah itu tinggal kita tanya. Tunggu sebentar, masih buram internet ini. Yang pertama itu, walaupun buram saya hafal, kamu pasti punya alasan sambil nunggu. Kamu pasti punya alasan di balik itu. Itu adalah validasi. Nah, benar kan? Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Dia akan jelaskan tuh alasannya dia dengan sangat menggebu-gebu kenapa melakukan hal seperti itu. Oh, ini saya tadi telat Pak, bumi ayam mie-nya masih digiling Pak, gitu. Misalkan dia kan semangat tuh menjelaskan, tapi kan di situ dia tidak ada beban tuh, tidak ada merasa wah saya ini bakalan dimarahin habis-habisan deh. Ternyata di situ malah disuruh cerita. Mereka akan dengan plong menceritakan. Terus kita tinggal tambahkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, gitu. Kau bisa labas sekalian, nggak balik ke sini, pulang aja sekalian gitu misalkan. Gitu. Tapi kamu tetap balik ke sini tuh, gitu. Itu kan menenangkan gitu kan ya, Bapak Ibu ya, menenangkan. Padahal dia melakukan salah, tapi dia merasa tenang ketika berhadapan dengan kita. Dengan dia cerita bahwa dengan kita memberikan, padahal kamu itu bisa lebih buruk lagi dari itu, tapi kamu masih bisa lebih positif sedikit gitu. Itu menenangkan dia sehingga dia akan sadar di situ. Ketika kita menanyakan terus apa yang kamu yakini, dia sadar pasti bahwa tindakan itu adalah
salah. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Iya, Pak, kita harus bertanggung jawab atau kita harus disiplin. Kurang lebih seperti itu. Terus nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, nilai yang bertanggung jawab, Pak. Itu saya salahnya di situ. Terus kamu mau jadi seperti apa? Saya mau jadi lebih baik. Dengan cara apa? Dia jelaskan. Dia yang punya masalah sendiri, dia yang menceritakan masalahnya sendiri, dia yang mencari solusi sendiri, dan dia yang melaksanakan solusi itu. Itu adalah restitusi. Dan itu adalah yang paling baik sejauh ini. Daripada dia yang punya masalah, kita selesaikan versi kita, ternyata dia tidak nyambung, tidak terima, atau tidak sepemahaman dengan kita, sehingga apa yang kita ucapkan justru malah tidak dilaksanakan. Gitu kan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya pasti itu murid akan seperti itu. Jadi sejauh ini restitusi the best, paling baik yang bisa kita lakukan. Gitu. Insya Allah ini pasti akan sangat berdampak kepada peserta didik, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di penutup di sini disiplin positif itu luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Kita memang pada awalnya belum menerapkan itu, tapi kadang Bapak Ibu sudah melaksanakan itu, hanya tidak sadar bahwa kita sudah melaksanakan disiplin positif. Kita tidak sadar sudah menghukum, kita tidak sadar sudah melakukan tindakan biar anak itu merasa bersalah. Kita tidak sadar bahwa kita itu sebagai teman gitu. Tapi kan kita juga pernah pasti melakukan restitusi, hanya dengan sedikit perbedaan. Tapi kita sudah melaksanakan, dan Bapak Ibu pasti akan merasakan perbedaan di antara itu. Kita yang menghukum, kita yang membuat bersalah, kita yang menjadi teman, kita yang mengawasi, dan kita yang menjadi manajer. Gitu. Itu sangat berbeda hasilnya. Itu sejauh ini Bapak Ibu, yang paling pribadi saya sendiri, yang paling sering itu sebagai teman, paling sering. Tapi ini mulai berubah, saya rubah untuk sebagai manajer. Gitu. Kenapa sebagai teman Bapak Ibu? Karena itu tadi kebutuhan siswa itu gembira kan. Gitu. Saya meyakini itu, dan kaum siswa sekarang itu tidak bisa kita senggol sedikit dengan rasa bersalah, dengan kekecewaan, atau kita bentak sedikit pasti melempem Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu pasti pernah mempraktekkan itu. Udah mereka lebih ke, makanya ada kan istilah apa sih, jargon apa gitu ya, cerita bahwa kalau orang tahun 80-an kerja, dia dibentak-bentak sama atasan, bahkan dipukulin, besoknya tetap kerja. Gitu kan. Kalau tahun 90-an masih mending, yang penting nggak dipukulin aja. Tapi kalau anak sekarang, jangankan dipukulin, kesindir dikit aja sudah update status dunia nggak adil. Kan gitu, saking labilnya. Itu kan Bapak Ibu kan, itu ada dulu ceritanya, perbandingan itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, agak kurang jelas karena koneksi internet, tapi ini adalah yang terakhir. Nah, sudah yang terakhir, alhamdulillah. Nah, dari dari pemaparan yang saya lakukan Bapak Ibu, kira-kira ada nggak yang perlu kita diskusikan atau yang masih mengganjal di Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ada Bapak Ibu? Silakan. Yang mau ditanyakan, satu atau dua, mengingat jam sudah 12:30, kita mau sholat juga kan. Satu aja deh, boleh, silakan. Satu aja. Enggak, silakan. Silakan Bu. Iya, ini pakai ini. Ya. Ini saya Pak, dari awal sampai akhir. Terima kasih dan mendapatkan informasi yang banyak ya. Ya. Cuman di lapangan Pak, ini boleh jujur beneran nggak? Boleh, sangat boleh. Justru itu. Boleh. Bu kalau bisa pakai ini, Bu. Biar kedengaran di kamera. Iya di kelas itu. Itulah tuh yang dilakukan. Oh iya. Silakan. Betul ya Pak ya, di lapangan. Maksudnya ketika kita menginginkan tadi ya ada ujungnya kan membuat sebuah pribadi yang P5 tadi ya, profil pelajar Pancasila tadi.
Kemudian diawali dengan bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Berawalnya kan dari sana. Iya, benar. Cuman masalahnya dan keyakinan kelas itu bisa ditumbuhkan kalau eh, anak-anak itu sudah mengenal identitas diri. Nah, masalahnya di lapangan itu, di kelas ya Pak ya, itu jangankan membangun sebuah apa ya, sebuah keyakinan diri tadi ya, sehingga kemudian apa yang kita pinginkan, misalnya kita pingin jadi manajer ya, gitu, itu bisa terjadi karena apa ya, mengenalkan dia dengan identitas diri itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu gitu ya, apalagi sampai membangun keyakinan. Jadi harus dimulai dari mana gitu. Jadi misalnya ini Pak. Pertama kali ya, sebelum kita pembelajaran kan biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu lah, mengeksplor mereka gitu. Pertanyaan yang paling mudah, kamu di sekolah mau apa? Karena ternyata itu saja harus kalau menurut saya ya, itu saja harus di apa istilahnya, harus dinyatakan atau harus didapat sama anak-anak sebelum kita mampu nanti kalau menginginkan tadi ya seorang manajer tadi itu bisa terlaksana. Jadi dari semuanya itu harus dimulai dari mana gitu. Oh iya. Dengan karena dia tidak berdiri sendiri kan ya Pak ya. Tadi nggak hanya di kelas. Ini bawaan dari lahir tadi Pak soalnya. Benar, gitu. benar. Belum lagi ditambah bahasanya ketika kita menginginkan misalnya satu mapel aja. Saya bahasa Inggris menginginkan yang seperti itu. Tapi ternyata maaf ya, ada yang tidak apa ya, bukan nggak sepakat bukan, tapi tidak sefrekuensi. Misalnya teman sejawat tidak melakukan hal yang sama. Ternyata itu pun juga nggak mudah jadinya. Benar. Itu aja. Oke, Bu, terima kasih. Di situ aja enggak apa-apa, Bu. Oke. Saya udah pakai. Nah, Ini ada jadi, pesanan pertanyaan. intinya adalah dimulai dari mana? Bapak Ibu, sebenarnya di restitusi itu adalah tindakan awal yang bisa membentuk itu semua. Kita memahami dari pembicaraan tadi bahwa restitusi itu kan di akhir. Tapi sebenarnya kita dengan melakukan itu membentuk pribadi peserta didik. Dan bedanya restitusi dengan kita bertindak misalkan sebagai teman. Kalau restitusi itu kan manajer tuh yang melakukan itu. Tapi kalau kita bertindak sebagai teman, nah itu yang terjadi ketika dengan kita pindah guru jadi tidak berubah lagi mereka. Kenapa? Karena kita terbiasa memberikan reward, apa-apa ada hadiah, misalkan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu dampaknya seperti itu. Tapi dengan restitusi itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerapkan, memang tidak mudah. Tidak bisa restitusi masuk ke siswa jeleng langsung jadi, siswa langsung jadi baik misalkan, langsung berubah menjadi pribadi yang sangat top lah gitu. Tidak. Harus dengan pendekatan. Makanya restitusi itu kan dilaksanakan di luar, Bu. Di luar kegiatan restitusi itu. Misalkan tuh anak membuat kesalahan, silakan masuk. Kita mengajar. Selesai mengajar, kita ngobrol. Nah, disitulah restitusi. Jadi restitusi itu by one gitu. Jadi pribadi anak dengan pribadi kita ngobrol berdua. Gitu. Nah, di situ itu akan mengembalikan bentuk anak yang seharusnya. Gitu. Mereka itu harusnya seperti apa. Nah, kita sebagai seorang guru kan bisa mengarahkan pada saat proses restitusi itu. Gitu. Sambil mengarahkan, sambil menyadarkan lah. Mengembalikan ke hitohnya mereka gitu. Mereka tuh sekolah tuh mau apa, mau jadi apa gitu. Beda halnya dengan ketika kita merestitusi secara jamaah, misalkan satu kelas direstitusi, itu kayaknya tidak maksimal. Restitusi itu pasti pribadi dan itu membutuhkan langkah-langkah kepembiasaan gitu. Tidak cuma satu, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali sampai dengan peserta didik itu di mana sih titik dia sadarnya gitu. Dan kita hanya bisa berusaha, Bu. Gitu kurang lebihnya. Sebagai guru kan kita wajib berusaha. Sampai di mana titiknya. Ada yang 1 kali restitusi mereka sadar. Ada yang 1 kali restitusi sadar. Lupa lagi, restitusi lagi.
sadar lupa lagi sampai ke berapa misalkan, oh, dia bisa sadar secara full, kurang lebih seperti itu. Itu Ibu, gimana Bu, bisa menjawab? Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Kalau mau bertanya boleh, kalau cukup kita cukupkan. Gimana? Cukup Bapak Ibu? Monggo, monggo Pak Didi. Terima kasih. Saya Didik Kurniawan ingin bertanya, kalau kita menggunakan restitusi itu tidak berpengaruh kepada siswa. Jadi kira-kira solusi yang lain untuk metode yang lain itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Pertanyaan yang luar biasa. Restitusi itu memang hal yang paling bagus Bapak Ibu. Tapi ada tapinya. Juga harus menyesuaikan dengan kondisi. Misal nih, restitusi itu kan berarti membutuhkan pemahaman peserta didik. Kita membangun peserta didik untuk dewasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang CGP itu bukan hanya guru SMA loh. Bukan hanya guru SMK, guru TK. Anak umur 4 tahun. Bagaimana membangun restitusinya? Itu kan akan kesulitan. Maka jawaban yang paling tepat, yang paling maksimal, optimal itu adalah menyesuaikan di mana berada, menyesuaikan peserta didik yang ada. Mereka nyamannya atau mereka mempunyai di sebagai kita sebagai manajer atau di teman atau di pengawas atau bahkan di penghukum gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu semua kan yang memang sudah kita lakukan, dan yang penghukum ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, ya kan Bapak Ibu? Iya. Mungkin kalau zamannya saya enggak, orang tua saya yang sering cerita kan, mungkin Bapak Ibu yang sering mengalami dulu waktu SD bagaimana ketika melakukan kesalahan, bagaimana ketika suruh menghafal enggak hafal, suruh berdiri kaki satu, sekarang mana ada, dicambuk pakai rotan. Saya pernah dulu pakai sapu. Saya kelas 3 SD masih catur wulan waktu itu, namanya Bu Sari, saya masih ingat. Kenangannya hanya itu, dilempar sapu ijuk dari depan kelas ke pojokan, pas kena saya. SD kelas 3 itu luar biasa memang. Tapi itu adalah tindakan yang pas. Kan saya jadi ingat, menyadari bahwa itu adalah tindakan yang salah. Kapok saya habis itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bisa diterapkan sejauh ini secara penjelasan secara tertulis, restitusi itu paling good, manajer itu paling good. Tapi kalau itu tidak mempan atau tidak bisa diterapkan ke peserta didik, menyesuaikan, boleh sebagai teman. Ternyata dia cocoknya sebagai teman, dia lebih nyaman gitu. Oke, sebagai teman kita, tapi dengan batasan-batasan yang wajar. Gitu Pak Didi. Gimana? Sudah puas dengan jawaban saya? Alhamdulillah. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, bagus saya rasa. Pakai itu ya? Iya, nggak apa-apa. Ini Mbak. Ayo deh. Makasih sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Oktapela. Izin bertanya Pak, kan tadi ada posisi manajer itu posisi yang paling tinggi ya, paling baik gitu. Nah gimana kalau di posisi itu kita itu tidak berhasil? Cukup sih sampai situ aja. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya itu jawabannya sama Bapak Ibu. Kalau misalkan kita menerapkan yang manajer dan ternyata itu tidak baik atau tidak mempan atau tidak pas dengan lingkungan, terutama untuk jenjang yang lebih rendah, misalkan di TK atau SD, itu kan sebagai manajer itu sedikit kurang. Kalau SD masih mending, tapi kalau TK itu saya berpikirnya bahwa itu agak sulit gitu. Kawan saya di TK pun pasti menanyakan itu, waktu itu menanyakan itu, dan itu jawabannya menyesuaikan. Di TK itu gurunya lebih sebagai teman, kurang dan lebihnya gitu. Teman, dan juga ya kalau penghukum jarang sih, lebih ke teman gitu. Karena itu paling paling pas untuk diterapkan, maka itulah yang bisa dia lakukan gitu. Bisa menjadi teman, bukan menjadi manajer yang seyogyanya itu baik, tapi ketika diterapkan di TK ternyata enggak dong. Jadi lebih baik menjadi teman, dan itu
bagus juga gitu, tidak ada hal negatifnya gitu. Hal negatifnya ketika kita menerapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, kurang lebih seperti itu Sarah. Gimana? Cukup Pak, Oke, makasih. oke. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa. Izin bertanya, pengaruh apa yang lebih terasa apabila kita menerapkan paradigma baru untuk kita dan siswa? Ya, sekian, Pengaruh terima kasih. apa yang lebih terasa? Sangat terasa. Dan apa itu? Apanya itu adalah perkembangan, Bapak Ibu. Perkembangan. Kita tahu bahwa perkembangan kita itu luar biasa. Dari teknologi luar biasa, perkembangan mental juga mengikuti teknologi gitu. Nah, dengan paradigma yang berubah ini yang kita menerapkan profil pelajar Pancasila itu akan menjaga marwah seorang peserta didik yang seharusnya gitu. Harus seperti apa sih peserta didik? Mereka akan terjaga di situ. Tapi tetap mengikuti teknologi perkembangan yang ada gitu. Makanya kita harus berubah. Kalau kita menerapkan yang lama dan kita tidak mengikuti sesuatu hal yang baru, kita akan tertinggal gitu. Pak, enggak Pak. Saya pernah melihat secara langsung Bapak Ibu di zaman yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, bahkan di tanggal yang sama, Bapak Ibu bisa membedakan. Kalau di Tanggamus, Bapak Ibu, saya kan dari Tanggamus, ada sekolahan yang di kota dan ada sekolahan yang di bukan desa, itu lebih ke pelosok. Harus naik kapal dan itu di sebuah pulau, kalau nggak salah itu namanya buah-buahan kok itu, nama buah-buahan pulaunya itu. Mau pisah. Itu di Krui, itu yang di, pokoknya itu saya lupa, pokoknya nama buah-buahan. Gedondong kali Pak. Nah, itu terpencil. Bahkan gurunya itu kalau mau pulang tuh nunggu seminggu sekali. Kalau ke bagian kapal, kalau enggak ya 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan. Tidak ada akses internet atau apapun di situ. Jadi sangat tertinggal jauh dengan kondisi yang ada di kota. Apa yang terjadi? Saya melihat dari gurunya saja. Ketika gurunya itu pindah ke kota, dia sangat kebingungan. Itu Bapak Ibu. Kebingungan bagaimana? Dia merasa di sana itu nyantai. Kerjanya cuma ngajar doang. Ternyata di kota itu harus bisa ini, bisa itu, IT-nya jago, terus tahu aplikasi ini, terus bisa membuat ini. Wah, luar biasa dan mabok. Ya. Dan itu saya bisa katakan itu adalah informasi yang valid. Kenapa? Karena itu adalah istri saya. Dulunya di daerah yang luar biasa jauhnya gitu, terus pindah ke yang kota. Wah, mabok dia. Kerjaannya mengeluh, tapi lama-lama bisa gitu menyesuaikan, dan itu adalah paradigma yang baru merubah. Walaupun di pelosok sana itu juga kurikulum merdeka, tapi kan tidak semaksimal yang di sini. Gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Sangat luar biasa, terutama untuk mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah cukup. Semangat lagi ya. Saya kasih icebreaking yang kayak tadi, masih bisa fokus atau tidak? Oke. Masih ya? Pagi. Oke. Siang. Malam. Oke. Siang. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Masih konsentrasi. Padahal sudah 1 jam, ini kayaknya 1 jam loh. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan saya untuk menularkan apa yang sudah saya pelajari di CGP Angkatan 10 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, banyak kehilafan, mungkin tutur kata saya yang salah atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Sama-sama. Alhamdulillah.